Halo guys, apa kabar? Sobat semua tentu masih ingat betapa fenomenalnya film Kodrat yang tayang di bioskop di tahun 2022 kemarin. Jadi, saking terkenalnya tokoh Ustadz Kodrat, pas penayangan film The Pope's Exorcise, para penonton kita menjuluki Pastor Gabriele Amorth, tokoh dalam film itu, sebagai Ustadz Kodrat cabang Vatikan. Nah, kini Idiosos Entertainment, salah satu rumah produksi yang turut menggarap film Kodrat, dan Paragon Pictures bekerja sama untuk menggarap sebuah film horor terbaru berjudul Kuasa Gelap yang berfokus pada ritual pengusiran setan dari sudut pandang Gereja Katolik. Film bertema sama dengan film The Pope's Exorcise ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan akan memulai proses syuting pada akhir tahun 2023 dan siap tayang di bioskop Indonesia dan mancanegara di tahun 2024 mendatang, dan dibintangi oleh Jerome Kurnia yang akan berperan sebagai seorang pastor muda yang mengabdikan diri pada Tuhan dan gereja dan sangat mencintai Tuhan, namun mengalami goncangan dalam hidupnya. Lukman Sardi akan berperan sebagai seorang pastor senior yang meskipun sudah lama menjalani tugasnya, namun harus menghadapi titik terendah dalam hidupnya dikarenakan kelemahannya sebagai manusia biasa. Astrid Tiar akan berperan sebagai ibu muda yang mempunyai masa lalu yang cukup bebas sehingga bermasalah dengan putri remajanya. Produksi film Kuasa Gelap sudah mendapat persetujuan dari Gereja Katolik Indonesia dan melibatkan sejumlah pastor atau romo sebagai penasihat dalam pembuatan naskah filmnya agar akurasi dan otentisitas cerita tetap terjaga. Lukman Sardi dan Jerome Kurnia mengaku sudah mempelajari doa-doa dalam bahasa Latin di buku doa pegangan yang dipakai saat ritual exorcise dilakukan. Untuk romo atau pastor yang menjadi narasumber cerita tidak akan dibuka identitasnya ke publik. Demikian juga identitas nama setan yang dilawan oleh romo akan disamarkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses produksi film ini. Film Kuasa Gelap berkisah tentang sebuah perjalanan melepaskan diri dari kuasa gelap, di mana di tengah konflik antara seorang pastor senior dan pastor muda harus melakukan ritual pengusiran setan pada seorang gadis muda. Dalam Gereja Katolik, eksorsisme berarti ritual mengusir setan atau makhluk halus atau roh jahat lainnya dari seseorang atau suatu tempat yang menunjukkan tanda-tanda sedang mengalami kerasukan setan yang hanya boleh dilakukan oleh uskup atau para imam yang ditunjuk. Salah satu kisah eksorsisme yang terjadi di Gereja Katolik Indonesia yang spektakuler dan pernah viral di jagat maya terjadi di tahun 2010 yang dikisahkan oleh seorang pastor bernama Romo Yohanes Dwi Harsanto PR. Romo yang akrab dipanggil Romo Santo ini membagikan pengalamannya dalam sebuah tulisan berjudul Eksorsisme, Pengalaman yang Tak Terlupakan. Berkisah tentang pengalaman Romo Santo yang dalam keadaan darurat harus melakukan ritual pengusiran setan pada seorang mahasiswi. Mahasiswi itu menunjukkan tanda-tanda kerasukan setan. Di antaranya berbicara memakai bahasa yang tidak dikenali si korban. Si korban tiba-tiba sangat fasih berbicara bahasa Jawa dan Inggris, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan mampu mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Setelah didoakan dan pulih, setan kembali datang lebih banyak pada tubuh si korban dan mengaku sebagai legion, artinya sekelompok atau sepasukan setan. Menurut pengalaman para exorcise dan bisa kita saksikan juga dalam film The Conjuring atau film lainnya, hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang exorcise adalah menanyakan nama dari setan yang merasuki si korban. Nama yang akan disebut adalah pemimpin dari kelompok setan itu dan merupakan setan terakhir yang akan meninggalkan tubuh si korban. Bagi setan, si raja pendusta mengungkapkan jati dirinya berarti suatu kekalahan. Ketika setan memiliki nama yang alkitabiah,
seperti misalnya iblis, Beelzebul, dan Lucifer, maka kita berhadapan dengan kelas berat yang akan sulit ditaklukkan. Namun, dalam kasus yang dihadapi oleh Romo Santo, sebelum namanya ditanyakan oleh Romo Santo pun, setan dengan sangat percaya diri sudah lebih dulu membisikkan namanya pada Romo Santo. Dia mengaku bernama Lucifer, bahkan mengaku sebagai Tuhan untuk mengintimidasi Romo Santo. Setan kelas berat dan songong itu merasuki tubuh si korban akibat leluhur dari si korban telah mengikat perjanjian dengan setan. Saat ritual exorcise dilakukan, setan akan sangat menderita dan menyebabkan penderitaan dan rasa sakit pada tubuh si korban. Hal ini diperbuat pula oleh si setan pada mahasiswi itu. Menurut kepercayaan Katolik, ritual exorcise yang dilakukan dimaksudkan untuk mengirim setan langsung ke neraka, bukan sekedar mengusir setan dari tubuh si korban dan memindahkannya ke tempat lain. Bagi setan, meninggalkan tubuh manusia dan tenggelam dalam neraka merupakan suatu hukuman mati yang tidak dapat dibatalkan, suatu kutukan yang menghilangkan kemampuan mereka melakukan satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan, yakni membuat manusia menderita. Sebab itu, setan akan berjuang hingga penghabisan. Berbekal teks doa yang sempat diberikan oleh rekan romonya yang lebih senior dan doa-doa yang telah dipelajarinya dari buku Seorang Exorcist menceritakan kisahnya, karya Romo Gabriele Amorth, Romo Santo harus berjuang sepanjang malam melawan sang penghulu setan itu. Dan dalam kondisi kritis, ia bersama beberapa mahasiswa membawa si korban menuju sebuah gereja kecil di sebuah biara kesusteran, tempat di mana setan lebih memungkinkan untuk segera dikalahkan. Di saat setan merasa akan dikalahkan, setan akan mengkomunikasikan perasaan keputusasaannya pada si korban dan memberikan perasaan kegilaan dan kematian yang sama kepada orang yang dirasukinya. Hal yang sama dilakukan oleh setan yang merasuki mahasiswi itu. Bahkan si setan mengancam si korban akan membunuh Romo Santo jika si korban tak mau taat padanya. Ketika si korban itu memberanikan dirinya untuk lepas dari cengkraman si setan dan doa-doa dari Romo Santo didaraskan di depan altar suci, setan pun dapat dikirim ke neraka. Sungguh, kisah ini sangat mirip dengan cerita film horor. Apakah kisah yang menjadi bukti bahwa iman lebih kuat daripada kebencian dan perjuangan untuk lepas dari kuasa gelap akibat ikatan perjanjian leluhur dengan setan ini yang menjadi dasar cerita film Kuasa Gelap? Atau ada kisah exorcise lain yang diangkat ceritanya dalam film itu? Benar tidaknya, kita tunggu saja ya saat penayangan film ini di bioskop. Film bertema eksorsisme, Kuasa Gelap, coming soon.